Prabowo ingin Indonesia-Malaysia sinergikan negara-negara Asia lainnya. Persiapan perayaan Imlek di Kelenteng Cho Hee Kiong. Diduga plastik berisi mayat, ternyata ODGJ tertidur. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi. Selain 4 informasi yang kami hantarkan, kami juga memiliki sejumlah informasi tentang kegiatan dan juga Presiden dan juga Wakil Presiden. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi peristiwa dan juga olahraga tentunya di Menyapa Malam bersama saya Luis Ayu. Dan saya Dea Manik. Simak informasi Menyapa Malam hanya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mempertahankan gencatan senjata di Palestina dan mendukung kemerdekaan melalui solusi dua negara. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Presiden RI Prabowo Subianto tegaskan dan menyorot perhatian khusus agar gencatan senjata di Palestina untuk terus dilakukan. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin 27 Januari 2025. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menekankan dukungan Indonesia dan Malaysia terhadap kemerdekaan Palestina dengan solusi two-state solution. Masalah Palestina kita berada dalam satu garis, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan. Pada kesempatan yang sama, kedua pemimpin juga sepakat menyelesaikan isu bilateral, termasuk penertiban tenaga kerja serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia dilakukan atas undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menganugerahkan penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pertama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Dan juga dalam pertemuan membahas berbagai isu strategis termasuk perlindungan tenaga kerja serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 27 Januari 2025. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah bilateral, termasuk menertibkan persoalan tenaga kerja di Malaysia dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Dalam hal yang sama, Prabowo juga menyoroti peran penting Indonesia dan Malaysia sebagai produsen utama kelapa sawit dunia yang menyumbang sekitar 80% produksi global. Presiden Prabowo mengapresiasi dukungan Malaysia dalam mempromosikan komoditas ini di pasar internasional. Kita juga produsen kelapa sawit terbesar antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kita produksi 80% produksi dunia. Jadi dan ternyata kelapa sawit menjadi sangat-sangat komoditas yang sangat penting. Setiap saya ke negara tertentu, mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi saya kira bisa berbuat banyak yang baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini.
Adapun kunjungan Prabowo ke Malaysia ini juga melibatkan audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, di mana ia mendapat kehormatan berupa darjah kerabat Johor yang amat dihormati pertama. Upacara penyambutan dilakukan dengan penghormatan militer dan 21 tembakan meriam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dengan kegiatan Presiden pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ini menyoroti tantangan geopolitik global yang penuh ketegangan dan juga ketidakpastian. Kepala Negara Indonesia mengajak Indonesia dan Malaysia untuk bersinergi dengan negara-negara Asia lainnya guna memperkuat suara Asia di dunia. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur pada Senin 27 Januari 2025, Presiden Prabowo membahas tantangan geopolitik global yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Ia mengajak Indonesia dan Malaysia untuk bersinergi dengan negara-negara Asia lainnya guna memperkuat suara Asia di dunia. Dalam konteks yang sama, Prabowo menyatakan bahwa ASEAN dengan lebih dari 600 juta penduduk memiliki potensi setara dengan Uni Eropa dan diakui sebagai kawasan yang berkembang pesat. Kepala Negara Indonesia Prabowo juga menegaskan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia untuk menghadapi tantangan teknis dan strategis. Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari ASEAN lainnya. Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN, hanya dengan kerjasama yang baik di antara kita, suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Kalau bersatu, ASEAN itu kalau tidak salah 600 juta penduduk lebih, tidak kalah dengan Uni Eropa, tidak kalah. Dan seluruh dunia mengakui Southeast Asia as the region of growth. Saya dengan Perdana Menteri Anwar dengan pertemuan sangat intensif, membahas banyak masalah kerjasama. Intinya adalah keputusan politik, the political will, bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerjasama dengan erat. Hal-hal lain kita bisa selesaikan. Technical problems we can solve. The important thing is the political and strategic will. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas anugerah darjah kerabat Johor pangkat pertama dari Sultan Ibrahim. Dan juga Presiden Prabowo menyebutnya sebagai simbol eratnya hubungan pribadi dan juga sejarah panjang antara dirinya, Kesultanan Johor, serta Malaysia. Saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan atas penganugerahan darjah kerabat Johor pangkat pertama dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada Senin 27 Januari 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur. Usai mengucapkan penghormatan atas penganugerahan yang diterima Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim lantas berkelakar mengucapkan lebih tinggi dari Dato' Seri. Candaan tersebut disambut tawa Presiden Prabowo dan hadirin. Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, diberi upacara militer kebesaran, dan saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri.
Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menyebut gelar ini simbol eratnya hubungan personalnya dengan Kesultanan Johor dan Malaysia yang terjalin sejak masa muda. Prabowo juga melanjutkan bahwa bagi dirinya, Malaysia dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam aspek budaya dan etnis. Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan yang di Pertuan Agung. Waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Waktu itu saya masih kurus. Jadi hubungan ini lama. Saya juga merasa kalau ke Malaysia saya ini pulang kampung. Karena saya dulu besar di Malaysia. Saya sekolah di Malaysia. Keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia. Yes. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi berikut ini pemirsa dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau revitalisasi Pasar Anyar di Kelurahan Sukaasi, Tangerang pada Jumat kemarin. Wapres menekankan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam menguatkan ekonomi kerakyatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung revitalisasi Pasar Anyar di Kelurahan Sukaasi, Tangerang, Banten pada Jumat 24 Januari 2025. Wapres berkeliling pusat perekonomian yang telah ada sejak 1967 ini dan merupakan ikon legendaris kebanggaan masyarakat Kota Tangerang. Wapres optimis bahwa revitalisasi tidak hanya akan meningkatkan daya tarik Pasar Anyar sebagai destinasi belanja utama, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Dengan pendekatan modern dan fasilitas yang terintegrasi, Wapres berharap pasar ini menjadi model pasar tradisional masa depan yang lebih produktif dan efisien. Selain itu, dengan selesainya proses revitalisasi, Wapres berharap para pedagang dapat segera menempati kios yang ada sehingga perputaran roda ekonomi dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengunjungi unit pelaksanaan teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan untuk bertemu dengan korban anak dugaan kekerasan seksual beserta kedua orang tuanya dalam rangka memberikan dukungan dan penguatan. Dan juga Menteri PPPA mengungkapkan kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam upaya perlindungan hingga pemulihan khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada UPTD PPA Kota Balikpapan yang telah memberikan atensi khusus dalam memberikan pendampingan dan juga dukungan kepada anak korban dan ibunya. Kemen PPPA dalam melaksanakan fungsi penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus akan terus mendampingi UPTD PPA dalam mengawal kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak maupun perempuan. Sebagai upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan bersama-sama melalui kolaborasi multipihak. Menteri PPPA juga mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung peran UPTD sebagai ujung tombak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan, Esti Santi Pratiwi menegaskan komitmen untuk terus memberikan pendampingan terhadap kasus yang melibatkan sebagai korban kekerasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mayoritas masyarakat atau sebanyak 79,3% mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hal itu termuat dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik atas kinerja 100 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merinci, angka survei yang dilakukan pada 16 hingga 21 Januari tersebut merupakan akumulasi kategori puas dan cukup puas atas kinerja Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Approval Presiden Prabowo Subianto
Yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3%. Kinerja lembaga hukum, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, itu ikut juga menyumbang kepuasan terhadap kinerja Presiden. Kemudian ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya ya. Burhanuddin menjelaskan, setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di tanah air terhadap kinerja Prabowo. Beberapa di antaranya adalah 18,9% rakyat menilai Presiden adalah sosok yang tegas, berwibawa, berani, dan bijaksana. Kemudian sebanyak 17,4% masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinan Prabowo. Selanjutnya 12,8% warga melihat Prabowo memiliki kinerja yang baik dan terbukti. Lalu sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terrealisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan Gen Z paling puas dengan kinerja Presiden Prabowo, yakni mencapai 81,7%. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi ini menyebutkan kepuasan dari publik secara umum mencapai 79,3% dengan alasan utama kepemimpinan tegas, pemberantasan korupsi, dan realisasi program kerja. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan generasi Z yang lahir pada 1997 hingga 2012 menjadi kelompok yang paling puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan Gen Z mencapai 81,7%, tertinggi dibandingkan dengan generasi lainnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa dalam survei terkait evaluasi 100 hari kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, tingkat kepuasan Gen Z mencapai 81,7%. Ia menambahkan bahwa angka tersebut turut berkontribusi dalam kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Diketahui setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di tanah air terhadap kinerja Prabowo. Karena Gen Z salah satu basis demografi pendukung Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo menang dengan angka yang meyakinkan di Pilpres kemarin. Ya. Ini angkanya cukup tinggi sekali selisihnya, 81,7% Gen Z yang puas. Sementara dari kelompok baby boomers yang puas 73,4%. Kemudian ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya ya. Secara umum, survei pada 16 hingga 22 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari kerja Prabowo mencapai 79,3%. Alasan utama responden puas adalah sifat kepemimpinan yang tegas dan bijaksana sebanyak 18,9%, kemudian keberhasilan pemberantasan korupsi sebanyak 17,4%, serta kinerja yang terbukti 12,8%. Dan sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terrealisasi. Burhanuddin mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan terendah terdapat pada generasi baby boomers, yakni mereka yang lahir antara 1918 hingga 1964. Perbedaan kepuasan antara Gen Z dan baby boomers cukup signifikan mencapai 8,3%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menginformasikan jelang Imlek Festival Bandeng diserbu pemilih. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa.
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam, pemirsa. Informasi kita lanjut. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mulai menyiapkan program yang akan dijalani ketika nanti dilantik. Salah satunya yaitu akan membuka 24 jam sejumlah taman yang ada di Jakarta. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengunjung selama libur panjang, pihak Kebun Binatang Ragunan menyiapkan sejumlah titik parkir tambahan. Total terdapat 10 lokasi kantung parkir yang berada di luar area parkir utama yang dapat menampung hingga 5.000 unit mobil dan 15.000 unit kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan Humas Kebun Binatang Ragunan Bambang saat ditemui di Kebun Binatang Ragunan Selasa 28 Januari 2025. Bambang menyebutkan, upaya ini dilakukan untuk mencegah penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan, terutama di pintu masuk utama Ragunan. Yang pertama kita prepare itu adalah area parkir ya, karena memang ini yang sangat penting atau krusial banget. Jadi kita siapkan lahan parkir tambahan di luar lahan parkir yang ada saat ini atau existing. Jadi kita sudah punya kantong-kantong parkir, Mbak. Ada sekitar 10 titik lokasi parkir yang kita tambahkan, dan itu untuk daya tampung bisa mencapai 5.000 unit mobil atau lebih ya. Kemudian untuk kendaraan roda 2 bisa menampung maksimal sampai 15.000 motor ya. Nah, ini untuk antisipasi ini kita lakukan setiap libur panjang ataupun weekend ya. Ini untuk menghindari penumpukan kendaraan ataupun kemacetan di pintu-pintu masuk ya. Namun demikian tetap kami himbau kepada para pengunjung, gunakanlah moda transportasi umum ya, karena bagaimanapun kendaraan pribadi ini kontribusi terbesar kemacetan apabila terjadi stagnasi pengunjung ya, antrian masuk gitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa meninjau Desa Wisata Tinalah dan Desa Wisata Pandanrejo pada Jumat kemarin. Melalui dialog dengan pengelola, Menpar mematakan potensi dan aspek yang perlu dikembangkan di kedua desa. Wakil Menteri Pariwisata RI Nilu Puspa meninjau Desa Wisata Tinalah dan Desa Wisata Pandanrejo pada Jumat 24 Januari 2025. Kedua desa tersebut sebelumnya meraih predikat 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Lewat dialog dengan pengelola, Wamenpar memetakan potensi dan aspek yang perlu dikembangkan di kedua desa, seperti kebersihan, aksesibilitas, dan sentra oleh-oleh. Pengembangan desa wisata yang optimal diharapkan dapat mendukung pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan posisi Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index. Wisata ini benar-benar melalui wisata mampu menggerakkan ekonomi masyarakatnya. Kita lihat tadi, teman-teman juga lihat kan ya, bagaimana yang tadinya desa ini hanya menjual kambing, petani dan sebagainya, sekarang wisata menjadi salah satu pemasukan juga buat mereka. Tanpa harus menjual kambing, mereka bisa mendapatkan penghasilan, termasuk juga bagaimana rumah-rumah warga bisa menjadi homestay, bisa memberikan penghasilan begitu untuk warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam memanfaatkan libur panjang ini, terpantau masyarakat mulai memadati beberapa kawasan wisata. Salah satunya adalah menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Liburan yang dimanfaatkan masyarakat harus mempersiapkan segala aspek, salah satunya adalah jadwal pasti dari sistem buka tutup jalan khususnya menuju daerah Puncak Bogor. Dan juga berikut hasil wawancara dengan wisatawan yang menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Kalau saya sih dari jam 9 pagi tadi, terus
namanya kita hari mau liburan santai ya, jadi mau kena macet mau apa biasa aja itu mah. Hari ini tadi pagi jam 9-an dari rumah. Nyampe ke sini kurang lebih mungkin 11.40 ya, tapi karena informasinya saya juga nggak tahu, tapi tahu dari teman sih sebetulnya ya, ada penutupan yang arah ke atas jadi ikut kejebak. Tadi saya udah ngeliat di sosial media juga udah terpantau padat ya kan. Namanya mau jalan alternatif sono sini sama aja. Macet-macet juga, malah ngabisin waktu juga ya kan. Berarti jam 9 pagi. Tapi sebelumnya Bapak udah tahu sih belum sih Pak mengenai buka tutup jalan seperti itu? Udah tahu sih di sosial media lah. Oh kalau di media sosial saya belum tahu. Cuman tadi ada informasi dari grup, ada penutupan katanya. Mulainya dari pintu tol tuh udah stuck katanya, udah macet ya. Tapi kita udah hampir 2,5 jam sih di sini gitu. Memang betul, tapi ini nggak tahu juga kita dibukanya sampai jam berapa. Kalau kita sih namanya liburan ya dianggap santai aja lah. Tidak ada rencana untuk pulang di hari Rabu ya Pak? Tidak ada, soalnya udah booking villa sih. Nah mungkin saya lewat, kalau seandainya memang puncak macet ataupun tol macet, mungkin saya lewat jalan Purwakarta, mungkin kayak Karawang, Cikarang, mungkin untuk alternatif ke Jakarta, ya mungkin lewat tepi-tepi lah yang lebih aman mungkin ya, gitu. Tapi kita juga nggak tahu nih, pas di tanggal 29 sebetulnya ya, akhir merah ini kan ya, tanggal merah, ya barangkali di pas akhir itu ada pembukaan kayak di tol itu dibuka kontraflow yang antara dari Bandung, Cikampek itu ke Jakarta. Itu sangat membantu sih sebetulnya. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Jelang Imlek, Pemprov Jakarta menggelar Festival Bandeng Rawa Belong di Jalan Sulaiman Sukabumi Utara. Kebonjeruk diserbu pembeli. Tak hanya warga Tionghoa, warga Jakarta juga banyak mendatangi kawasan ini untuk berburu ikan bandeng. Tradisi Imlek di mana hal ini membuat pedagang ikan bandeng di lokasi mengalami kenaikan omset penjualan. Jelang Imlek, warga masyarakat berbondong-bondong mendatangi stand-stand penjualan ikan bandeng. Tradisi Imlek yang berlokasi di kawasan Rawa Belong, Jalan Sulaiman, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini para pengunjung dapat membeli ikan bandeng dengan berbagai ukuran dan olahannya. Di mana acara festival ikan bandeng Rawa Belong yang digelar Pemprov Jakarta ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, tradisi dan menyongsong 5 abad Jakarta. Di sini harga ikan bandeng yang dibanderol mulai di kisaran harga Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Terlihat tak hanya warga Tionghoa yang membeli ikan bandeng untuk keperluan Imlek, namun warga Betawi setempat juga memiliki tradisi serupa, di mana tak sedikit dari mereka yang berburu ikan bandeng di lokasi. Di mana ikan bandeng yang dibelinya nanti akan disajikan sebagai salah satu menu makanan seperti pindang bandeng dan bandeng kecap atau bandeng pucung yang akan dibagikan kepada sanak saudara. Sementara itu banyaknya pengunjung menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang ikan bandeng di lokasi, di mana omset penjualan mereka meningkat. Bahkan dalam sehari para pedagang memperoleh keuntungan mencapai Rp1,5 juta. Alhamdulillah. Biasanya berapa kali satu minggu? Tiap tahun jualan di sini, Bu? Iya. Tiap tahun jualan di sini. Untuk harganya sendiri berapa aja sih, Bu? Variasi sih dari mulai 5 sampai 90. Tradisi sih dia mah. Tradisi ya. Buat masak bandeng pucung atau bandeng kecap lah katanya. Tiap tahun. Kalau boleh tahu buat apa sih, Bu? Ya buat saudara, buat nganter mertua, buat makan sendiri, orang tua. Biasanya orang tua. Belanjanya berapa banyak? Banyak beda bang. Belanjanya yang nggak tentu. Ini setiap tahun aja belanja di sini. Tahun. Mau Imlek. Mau Imlek aja, Bu ya. Oke, terima kasih. Ada Betawi. Ya. Kita biasanya tiap tahun ya tradisi Tionghoa itu beli ikan bandeng. Kalau menurut tradisi katanya itu kemakmuran. Iya betul, setiap tahun langganan di Rawa Belong ini. Tergantung ya, kalau itu kadang-kadang minimal sih 1 ekor tapi yang jumbo. Saya biasanya dibikin pindang bandeng tradisinya. Sebagai informasi, tradisi membeli ikan bandeng untuk dimasak dalam hidangan saat perayaan Imlek ini dipercaya warga Tionghoa dapat mendatangkan kemakmuran. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, 1 hari menjelang perayaan Imlek, penjual pernak-pernik dan ornamen yang dijual di kawasan Pecinaan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat ramai diburu pembeli. Meski belum seramai tahun lalu, namun para pedagang yakin bahwa omset di tahun ini akan melebihi tahun sebelumnya. Lokasi penjualan pernak-pernik Imlek di Jakarta Barat, salah satunya terpusat di kawasan Pecinaan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. 1 hari jelang Imlek, aneka ornamen khas Imlek ini ramai diburu warga Tionghoa yang akan merayakannya. Berbagai pernak-pernik seperti lampion, angpau, kembang, dan lain sebagainya telah banyak dijual para pedagang di lokasi. Di mana pernak-pernik dengan nuansa berwarna merah ini menjadi daya tarik dan menarik perhatian mata para pengunjung untuk membelinya. Salah satu pedagang aksesoris Imlek di lokasi mengatakan, dari sekian banyak pernak-pernik yang dijual, angpau menjadi salah satu barang yang paling dicari pembeli. Di mana harga yang dibanderol mulai dari kisaran Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Selain angpau, beberapa pernak-pernik lainnya seperti kembang dan lampion juga turut diminati oleh para pembeli. 30 Ini memang sudah biasa jualan musiman di Glodok atau gimana? Dari tahun berapa Mbak? Tahun ya. Udah 10 tahun ya. Udah 12 tahun. Di sini bisa jelaskan Mbak jualan apa aja Mbak yang paling banyak di sini? Ya pernak-pernik kayak gini, angpau, lembaran, lampion kayak gini. Oh, harganya dimulai dari berapa? Dari 5.000. Tapi ada angpau. 5.000 itu angpau. Ada semua. Ya, angpau juga ada. Sampai lampion ada sampai 1.800.000. Itu yang ukuran paling besar. Ukuran paling besar itu diameter berapa Mbak? 120. Oke, Mbak, ini mungkin setiap tahun memang jualan? Iya. Ini yang netral sih. Soalnya yang netral soalnya kalau netral bisa buat tahun depan. Kalau yang sio cuma buat tahun ini aja. Sionya sekarang tuh apa sih Mbak? Ular. Sionya ular. Mbak berarti berjenjang punyanya atau gimana? Kerja. Nah, kalau misalkan barang-barang yang dibeli selain angpau, apalagi yang paling banyak yang dicari? Tempelan mungkin. Oh, tempelan. Tempelan sama lampion. Meski belum seramai tahun lalu, namun para pedagang yakin bahwa omset di tahun ini akan melebihi tahun sebelumnya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih berkaitan dengan Imlek, di mana libur panjang Imlek 2025 membuat jalur wisata Ciwidey Kabupaten Bandung, Jawa Barat lumpuh. Kemacetan mengular hingga 6 km. Dan untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan sistem satu arah atau one way. Sebagian besar pengunjung datang dari wilayah Jakarta, Bandung, dan sekitarnya yang seharusnya menikmati suasana liburan menyenangkan berubah menjadi penantian panjang di jalur wisata Ciwidey Kabupaten Bandung pada Minggu siang. Dari video viral yang beredar di sosial media, kepadatan kendaraan sudah terlihat sejak pagi hari. Para wisatawan tersebut bergerak menuju objek wisata di Ciwidey dan sekitarnya dengan panjang kemacetan diperkirakan mencapai sekitar 6 km. Akibat padatnya volume arus lalu lintas, tidak sedikit kendaraan yang mogok akibat overheat. Ruas jalan menuju objek wisata Ciwidey yang menanjak, berkelok dan tidak terlalu lebar, membuat pengendara harus berjuang ekstra keras untuk menaklukkan jalur wisata tersebut. Ciwidey, Ranca, Bali, macet, ada bis mogok. Jadi bis ini tuh kalau nggak maju di sana makin macet. Jadi dia harus maju. Cuman masalahnya jalannya sempit. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah jalur wisata. Diprediksi bahwa jumlah kendaraan selama libur panjang ini mengalami peningkatan sekitar 30% dibandingkan hari-hari biasa. Meskipun pergerakan kendaraan hari ini sedikit menurun dibandingkan akhir pekan kemarin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ritual penyucian rupang di Kelenteng Cho Hi Kiong, Kediri, Jawa Timur berlangsung hikmat menjelang perayaan Imlek atau Tahun Baru bagi masyarakat Tionghoa. Para umat menggelar sembahyang sangsin serta membersihkan patung dewa dan juga altar yang berusia lebih dari 200 tahun di Kelenteng Cho Hi Kiong. Kelenteng Cho Hi Kiong, Kota Kediri bersiap menyambut peringatan Tahun Baru Imlek 2025. Seperti diketahui tahun ini, Imlek jatuh pada 29 Januari 2025.
Tidak hanya memasang ratusan lampion dan ornamen lain yang didominasi warna merah, puluhan patung dewa-dewi, altar serta ruangan di kelenteng Cho Hwi Kyong juga turut dibersihkan. Sebelum bersama-sama melakukan kegiatan bersih-bersih, umat kelenteng Cho Hwi Kyong lebih dulu mengikuti sembahyang bersama. Setelah sembahyang sangsen usai, umat kelenteng Cho Hwi Kyong mulai membersihkan satu persatu patung dewa-dewi yang ada di tempat ibadah itu. Begitu juga dengan altar yang ada di tempat tersebut. Dalam kegiatan membersihkan patung atau rupang tersebut, tersimpan makna untuk membersihkan diri serta menyucikan diri menyambut tahun yang baru. Sesuai dengan perhitungan kalender Cina tahun 2025 adalah tahun ular kayu. Menyambut tahun baru tersebut terselip harapan keharmonisan dan kebersamaan tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali dengan informasi diduga plastik berisi mayat ternyata ODGJ tertidur. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Maraknya aksi tawuran yang sering terjadi di Jalan Cipinang Muara, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur Selasa dini hari menutup jembatan yang sering digunakan sebagai akses jalan untuk para pelaku tawuran. Dengan menggunakan pagar dan tiang besi, akses jembatan yang sering digunakan para pelaku tawuran di Jalan Cipinang Muara Jakarta Timur ditutup petugas kepolisian. Jembatan yang biasa digunakan warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari ini disalahgunakan para pelaku tawuran untuk melakukan aksinya. Sebelumnya, aksi tawuran terjadi di perbatasan antara wilayah Durensawit dan Jatinegara pada Senin sore, yang menggunakan akses jembatan sebagai sarana untuk melakukan aksinya. Seringnya aksi tawuran di daerah ini membuat pihak kepolisian melakukan penutupan akses jalan dengan harapan dapat menghentikan dan juga meminimalisir tawuran kembali terjadi. Jadi penutupan jalan ini sebagai salah satu bentuk langkah preventif kita pencegahan supaya kegiatan tawuran ini tidak terulang kembali. Ini salah satu bentuk diskresi kepolisian dalam rangka harkamtip dan keamanan di perdagangan masyarakat. Nah, perlu dilakukan langkah-langkah paling pengambilan kebijakan. Contohnya adalah untuk mengurangi potensi gangguan kamtipmas untuk orang. Kita tutup dulu,
Ini termasuk jalan atau akses yang sering digunakan anak-anak untuk tawuran. Ini lebih banyak mungkin mudaratnya daripada manfaat. Untuk akses warga yang mau ke pasar masih bisa berputar. Walaupun jalan risiko naik lewat jalan Kenang. Ya, bersama pemerintah kota kita sudah membahas terkait dengan tawuran. Tentunya nanti ada upaya-upaya lanjutan, langkah-langkah untuk menangani tawuran warga ini, sehingga nanti diharapkan upaya-upaya tersebut bisa minimal mengurangi lah, bahkan menghilangkan. Nanti kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, dengan pemerintah kota, juga dengan TNI dan Kodim 0505. Ya, kalau anggota kita patroli rutin ya, rutin kita gelar anggota untuk patroli di titik-titik kawan di wilayah Jakarta Timur ini, khususnya di wilayah Jatinegara, Duriansawit, dan Pulau Gadung. Juga kita sudah buatkan sprint untuk anggota untuk strong point baik operasi yang tahu. Selain menutup jalan, pihak kepolisian juga melakukan pendekatan ke warga dan melakukan sosialisasi bahaya tawuran dengan melibatkan instansi terkait dengan harapan tidak ada lagi aksi tawuran yang hanya merugikan kepentingan umum. Dari Jakarta Timur, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, video detik-detik meninggalnya seorang qori saat membaca Al-Quran di Aceh telah menjadi viral di media sosial. Kejadian tragis ini berlangsung pada acara pembukaan peringatan Isra Miraj di sebuah masjid pada tanggal 27 Januari 2025. Video detik-detik meninggalnya seorang qori saat membaca Al-Quran di Aceh telah menjadi viral di media sosial. Kejadian tragis ini berlangsung pada acara pembukaan peringatan Isra Miraj di sebuah masjid pada tanggal 26 Januari 2025. Dalam video tersebut, qori yang sedang membacakan surat Al-Isra tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia di podium, meninggalkan kesedihan mendalam bagi para jemaah yang hadir. Masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa kehilangan, mengingat dedikasi dan keikhlasan almarhum dalam melantunkan ayat-ayat suci. Banyak pengguna media sosial yang memberikan pujian atas penampilan qori tersebut, menganggapnya sebagai sosok yang dihormati dan dicintai karena kemampuannya dalam membaca Al-Quran dengan khusyuk. Video ini tidak hanya mengunggah emosi, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup. Dalam keterangan pengunggah video, terdapat doa agar qori tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang berarti dalam keadaan baik dan diterima oleh Allah. Doa ini mencerminkan harapan masyarakat agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang fragilitas hidup dan pentingnya menjalani setiap hari dengan penuh makna. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Operasi SAR pencarian terhadap korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Desa Kasimpar, Kecamatan Putung Kriono, Pekalongan pada hari Senin 28 Januari secara resmi ditutup. Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, menjelaskan hingga Sabtu 26 Januari lalu, seluruh korban longsor sudah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi oleh tim SAR dan gabungan sesuai dengan laporan kehilangan yang masuk. Penutupan dilakukan oleh Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono selaku SAR Mission Koordinator atau SMC dan didampingi oleh Dandim 0710 Pekalongan. Letkol INF Rizky Aditya selaku Insiden Komen atau IC tanggap darurat. Budiono mengatakan bahwa sesuai dengan prosedur bahwa pelaksanaan operasi SAR banjir bandang dan tanah longsor di Putung Kriono berlangsung selama 7 hari atau bisa lebih cepat apabila korban sudah ditemukan semuanya. Hingga hari Sabtu 26 Januari lalu seluruh korban longsor sudah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi oleh tim SAR gabungan sesuai dengan laporan kehilangan yang masuk. Seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini selama 7 hari ini, di sini ada TNI Polri, kemudian pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang telah bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pencarian korban tanah longsor ini dengan hasil tadi telah disebutkan bahwa hasil pencarian di area longsor 100%, yaitu 25 orang telah ditemukan semuanya dalam keadaan meninggal dunia. Maka operasi SAR pada hari ini pada tanggal 27 Januari secara resmi ditutup. Di hari terakhir pencarian, pihaknya telah mengevakuasi 2 jenazah dari dekat jembatan Sepingit atas laporan warga. Kemudian mengirim 1 kru untuk penyisiran untuk menemukan korban lagi. Namun hingga Jumat tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan korban longsor.
Dengan ditemukannya seluruh korban longsor di Desa Kasimpar, maka sudah selesai pelaksanaan operasi SAR dan ditutup pada Senin 27 Januari 2025 pukul 09.30 WIB. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini pemirsa. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi melibatkan mobil pick-up bermuatan durian terguling di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, Kampung Banjarmasin, Kecamatan Barabatu, Kabupaten Waikanan pada Minggu malam. Sopir kendaraan dilaporkan selamat, hanya saja mengalami luka ringan. Namun dalam insiden ini membawa kerugian karena muatan durian dan uang tunai yang ikut tercecer di lokasi diduga dijarah warga sekitar. Sebuah kecelakaan tunggal melibatkan pick-up bermuatan durian terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Minggu malam. Pick-up tersebut terguling akibat kondisi jalan licin setelah diguyur hujan. Sopir kendaraan dilaporkan selamat, hanya saja mengalami luka ringan. Tetapi insiden ini membawa kerugian karena muatan durian dan uang tunai yang ikut tercecer di lokasi diduga dijarah warga sekitar. Dalam rekaman video yang viral di media sosial terlihat sejumlah warga berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka bahkan membawa karung untuk mengangkut durian yang berserakan di jalan. Tidak hanya itu, uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK milik sopir dilaporkan juga hilang. Apa yang kamu ini? Yang hilang apa? STNK dan uang tunai. Uang tunai berapa? 1,5 juta, Komandan. Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Asep Suhendi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.30 WIB karena jalan licin yang menurun dan menikung. Hingga kini polisi masih menyelidiki laporan terkait dugaan penjarahan muatan dan barang berharga milik sopir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video menunjukkan petugas SPBU Pertamina di Jalan Dinoyo 125 Tegal Sari, Surabaya menjadi korban pengeroyokan orang tak dikenal. Petugas ini diduga dikeroyok usai menegur seorang pengunjung SPBU yang merokok saat ada pengisian tandon BBM. Terlihat dalam video itu seorang petugas SPBU berbicara dengan seorang pengunjung yang baru saja turun dari mobilnya. Diduga saat itu petugas tersebut menegur pengunjung itu agar tidak merokok karena di dekat lokasi itu sedang ada pengisian BBM di tenden SPBU. Setelah tampak saling berisi tegang, terlihat sang pengunjung semakin mendekati petugas dan mulai memukul wajah petugas itu. Petugas itu pun membalas memukul kemudian mundur menghindar. Dalam potongan video yang sama, petugas itu dikejar-kejar oleh pria berkaus hitam diduga pengunjung yang memukulnya. Sejumlah orang tampak turut mengeroyok petugas tersebut. Dalam potongan video lainnya terlihat juga petugas itu berlarian menghindari kejaran sang pengunjung berkaus hitam. Hingga di akhir video ditunjukkan wajah petugas yang mengalami luka di pelipis matanya hingga berdarah. Diperlihatkan pula dalam video itu wajah pengunjung yang diduga melakukan pemukulan hingga memicu pengeroyokan terhadap petugas SPBU di Jalan Dinoyo, Surabaya itu. Merespon peristiwa viral ini, Kapolsek Tegal Sari Kompol Rizky Santoso membenarkan bahwa video itu memang terjadi di SPBU Pertamina Jalan Dinoyo, Surabaya. Rizky mengatakan bahwa korban telah melaporkan tindakan penganiayaan yang dia alami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Kota Medan dibuat heboh dengan penemuan diduga mayat terbungkus plastik di flyover Brayan, Kota Medan pada Senin 27 Januari 2025. Namun pihak kepolisian segera memberikan klarifikasi mengenai situasi tersebut, bahwa sosok yang terlihat dalam video tersebut adalah ODGZ yang tertidur menggunakan plastik sebagai selimut. Warga Kota Medan dibuat heboh dengan penemuan diduga mayat terbungkus plastik di flyover Brayan, Kota Medan pada Senin 27 Januari 2025. Video yang beredar menunjukkan sosok tergeletak di jembatan tersebut menarik perhatian banyak orang yang penasaran dan juga berdatangan ke lokasi. Narasi dalam video tersebut menyebutkan bahwa penemuan ini terjadi pada pagi hari dan langsung viral di media sosial. Namun pihak kepolisian segera memberikan klarifikasi mengenai situasi tersebut. Setelah melakukan penelusuran, polisi menyatakan bahwa tidak ditemukan mayat di lokasi dan juga menduga bahwa sosok yang terlihat dalam video tersebut adalah seorang dengan gangguan jiwa yang ketiduran. Masyarakat setempat juga tidak mengetahui adanya mayat dan menganggap kejadian ini sebagai kesalahpahaman. Klarifikasi dari polisi ini menenangkan kekhawatiran warga meskipun penemuan tersebut sempat menciptakan kepanikan. Petugas terus melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di area flyover Brayan serta mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mobil sedan mahasiswa Unpad tabrak 5 kendaraan dan tewaskan setukang parkir di desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor pada Senin kemarin. Insiden tersebut terjadi di depan kantor Bank BUMN cabang Jatinangor. Diduga mobil sedang melaju secara ugal-ugalan.
Telah terjadi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Dalam unggahan CCTV, terlihat mobil sedan yang juga dikendarai mahasiswa Unpad melaju kencang hingga tak terkendali. Insiden tersebut terjadi di Jalan Raya Sumedang, Bandung, Desa Cikeruh pada Senin kemarin. Kasat Lantas Polres Sumedang Muhammad Ali mengatakan bahwa ada 5 korban dalam peristiwa tersebut, 3 orang dirawat di Rumah Sakit AMC, 1 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Polisi belum dapat memastikan pengemudi yang merupakan mahasiswa Unpad tersebut mabuk atau tidak, namun pihaknya masih akan mendalami dan juga akan dites urin. Dari Jakarta, Sylvia, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Jatimulya, Cilodong dibobol kawanan pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku membawa senjata yang diduga mirip pistol. Pelaku berjumlah 4 orang, 2 masuk ke rumah, sementara 2 lainnya berjaga di luar. Kasus ini kini ditangani kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut. Sebuah rumah di Jalan Musola Anima, Jatimulya, Cilodong, Depok menjadi sasaran kawanan pencuri. Aksi ini terjadi saat rumah dalam keadaan kosong karena pemilik sedang pergi ke luar kota. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 4 orang. 2 orang masuk ke dalam rumah, sementara 2 lainnya menunggu di luar. Salah satu pelaku terlihat membawa benda yang menyerupai pistol. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Rido, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekan saya, Louis Ayu akan membawakan Menyapa Malam Sport selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar basket. Pada pertandingan NBA, Thunder menampilkan akurasi tembakan 3 poin yang mengesankan mencapai 51%. Sementara Blazers hanya 38%. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Thunders untuk mempertahankan performa mereka di Liga NBA. Oklahoma City Thunder meraih kemenangan atas Blazers dengan skor 118-108 dalam pertandingan pada Minggu siang. Shai Gilgeous-Alexander tampil gemilang dengan mencetak 35 poin. Sementara Jalen Williams menambah dengan 24 poin untuk membantu menghentikan laju 4 kemenangan berturut-turut Blazers. Thunder memimpin hingga 19 poin di kuarter 2, namun Blazers sempat memperkecil ketertinggalan di kuarter 4.
Meskipun Blazers berusaha bangkit, Thunder menjawab dengan serangan balik dan tembakan 3 poin yang efektif masuk. Isaiah Hartenstein juga memberikan kontribusi signifikan dengan mencetak double-double. Dengan hasil ini, Oklahoma City Thunder melanjutkan tren positif mereka dengan mengokohkan posisi mereka di klasemen NBA. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Houston Rockets berhasil mengalahkan Boston Celtics dengan skor 114-112 dalam lanjutan NBA. Dillon Brooks mencetak 36 poin dan Amin Thompson menyumbang double-double untuk Rockets. Houston Rockets mencatat kemenangan penting atas Boston Celtics dengan skor tipis 114-112 di TD Garden Boston. Kemenangan ini membawa Rockets naik ke posisi ketiga klasemen umum NBA. Dillon Brooks menjadi pemain terbaik dengan mencetak 36 poin dan 3 rebound. Amin Thompson juga tampil gemilang dengan double-double, menyumbang 33 poin, 10 rebound, dan 4 assist. Di sisi lain, Jaylen Brown memimpin Celtics dengan 28 poin, sementara Jason Tatum mencetak 19 poin dan 6 rebound. Hasil ini memperpanjang tren positif Rockets yang sebelumnya juga menang atas Cleveland Cavaliers. Rockets kini semakin kokoh di papan atas klasemen NBA. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian informasi Menyapa Malam Sport edisi hari ini. Saya Louis Ayu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.